sahabat sehat Indonesia, perkenalkan nama saya Dr. Erik Leo, spesialis penyakit dalam. Kita tahu bersama saat ini kasus positif COVID di Indonesia sudah mencapai 1 juta kasus dengan angka harian tertinggi mencapai 14.000. Hal ini menyebabkan rumah sakit dan ICU penuh. Dan dari pemberitaan di media massa kita tahu bersama bahwa terjadi peningkatan pasien yang tidak tertolong ketika menderita COVID. Sehingga timbul dua pertanyaan. Pertama, apalagi yang bisa kita lakukan selain 5M dan vaksinasi? Yang kedua, apakah memang benar COVID sangat cepat menyebabkan seseorang langsung memburuk kondisinya? Mari kita cari tahu di video kali ini. Kita mulai dengan mengenal bagaimana sebenarnya infeksi virus COVID dalam tubuh manusia. Sahabat sehat harus tahu bahwa virus COVID mempunyai fase-fase saat berada di dalam tubuh manusia. Dengan mengetahui fase virus COVID, sahabat sehat diharapkan makin baik dalam menghadapi dan memutus mata rantai infeksi COVID di Indonesia. Fase-fase perjalanan infeksi COVID dalam tubuh manusia dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama yaitu fase inkubasi, yaitu virus masuk ke dalam tubuh dan belum bergejala, rata-rata 3-5 hari. Jika daya tahan tubuh baik, maka virus tidak memberikan gejala, namun masih bisa menginfeksi orang lain, yang sering kita kenal dengan OTG. Jika daya tahan tubuh tidak mampu mengurung virus, maka akan masuk ke fase kedua, yaitu fase gejala, di mana virus COVID yang ada di dalam tubuh menimbulkan keluhan seperti demam tinggi dan batuk. Fase ini biasanya berlangsung 7 hari. Pada fase ini jumlah virus paling tinggi dan risiko menularkan paling besar, sehingga menemukan COVID pada fase gejala adalah salah satu cara terbaik selain 3M dan vaksinasi. Jika virus tidak mampu dibunuh oleh imunitas tubuh, maka infeksi COVID masuk ke fase ketiga, yaitu fase paru. Pada fase paru, infeksi COVID mengenai paru-paru dan mengganggu oksigenasi tubuh. Pada fase inilah COVID menjadi berat sampai kritis. Sehingga untuk pertanyaan apakah memang COVID sangat cepat membuat kondisi penderita langsung memburuk, jawabannya tidak. Karena infeksi COVID membutuhkan waktu untuk sampai kondisi berat atau kritis, biasanya 7-10 hari sejak timbulnya gejala. Sehingga sahabat sehat harus dapat mengenali penderita COVID pada fase gejala dengan 2 tujuan. Yang pertama, diisolasi untuk mencegah penularan. Yang kedua, diobati sedini mungkin untuk mencegah COVID menjadi berat atau kritis. Bagaimana kita mengenali seseorang terinfeksi COVID sedini mungkin di masyarakat? Karena COVID ada yang tanpa gejala, dan jika ada gejala, gejalanya menyerupai penyakit yang banyak di masyarakat seperti infeksi saluran nafas atas, tipes, sakit MA, sehingga COVID sering disebut sebagai penipu ulung atau the great imitator. Untuk mengenali gejala COVID, kita memakai panduan resmi dan terbaru, yaitu Pedoman Tata Laksana COVID-19 edisi 3 yang terbit pada Desember 2020. Pedoman ini dipakai oleh semua tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Berdasarkan pedoman, untuk sahabat non-medis, ada 2 hal penting kapan mencurigai seseorang terinfeksi COVID-19. Yang pertama, adanya keluhan atau saturasi oksigen yang turun. Dan dalam 14 hari terakhir, bepergian ke zona merah atau tinggal di daerah transmisi lokal atau kontak erat dengan pasien COVID-19. Apa saja ya keluhan yang mengarah ke COVID-19? Keluhan yang mengarah ke infeksi COVID-19 berdasarkan pedoman tadi ada 3. Terdapat 1 dari ketiga keluhan sudah mencurigai terinfeksi COVID-19. Keluhan tersebut yang pertama adalah demam dengan suhu lebih dari 38 derajat dan batuk. Atau yang kedua, terdapat 3 keluhan atau lebih yang timbul kurang dari 14 hari, yaitu demam atau riwayat demam, batuk, kelelahan, sakit kepala, nyeri tenggorokan, pilek,
hidung tersumbat, sesak nafas, diare, nafsu makan menurun atau mual muntah sampai penurunan kesadaran. Atau keluhan ketiga, di mana keluhan ini lebih spesifik untuk COVID, yaitu adanya kehilangan tiba-tiba indera penciuman yang kita kenal sebagai anosmia atau indera perasa atau ageusia tanpa penyebab yang lain. Bagi sahabat sehat yang mengalami salah satu keluhan di atas, wajib segera memeriksakan diri ke layanan kesehatan terdekat ya. Saat memeriksakan diri di layanan kesehatan, selain diukur suhu tubuh, tekanan darah, laju pernapasan, denyut jantung, maka harus diukur saturasi oksigen jika mempunyai alat pulse oximetry. Kenapa ya pemeriksaan saturasi oksigen penting pada infeksi COVID-19? Karena apapun gejala yang timbul dari infeksi COVID-19 akan berujung pada gangguan oksigenasi tubuh. Dan salah satu cara terbaik dan mudah untuk mendeteksi gangguan oksigenasi adalah pemeriksaan saturasi oksigen dengan pulse oximetry. Nilai normal saturasi oksigen pada orang sehat yaitu tanpa gangguan paru, jantung, dan kelainan darah adalah di atas 95. Setelah tahu nih nilai saturasi oksigen, dipakai untuk apa ya nilai saturasi oksigen pada infeksi COVID? Ada 3 kegunaannya sahabat. Yang pertama, sebagai salah satu cara menilai tingkat keparahan infeksi COVID. Hal ini yang menentukan rawat di rumah sakit atau isolasi mandiri. Yang kedua, mendeteksi happy hipoksia sejak awal. Yang ketiga, informasi objektif bagi tim medis dalam memberikan pilihan pengobatan COVID-19. Setelah dapat nih 1 dari 3 keluhan yang disebutkan di atas, dan memang tinggal di daerah transmisi lokal atau baru pulang dari zona merah, maka harus dilakukan konfirmasi COVID-19, yaitu dengan dilakukan swab PCR jika positif terkonfirmasi COVID-19, atau di daerah tanpa alat PCR dapat dilakukan pemeriksaan rapid antigen yang mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan. Sampai saat ini ada 4 alat dan harus dikerjakan oleh tenaga terlatih karena pengambilannya seperti swab PCR. Jika ada keluhan yang mengarah ke infeksi COVID dan hasil swab PCR atau rapid antigen negatif, apakah sudah pasti tidak terinfeksi COVID? Jawabannya belum tentu. Harus tetap dipantau keluhan seperti demam atau rasa kelelahan minimal selama 10 hari sejak timbulnya keluhan. Yang kedua, selalu pantau saturasi oksigen. Jika saturasi oksigen turun di bawah normal, contoh saturasi oksigen yang awalnya 97 berubah menjadi 92, segera ke pusat layanan kesehatan terdekat untuk diperiksakan kemungkinan COVID atau infeksi lainnya. Bagaimana jika sahabat kontak erat dengan pasien COVID-19? Apakah sudah pasti tertular COVID-19? Sahabat harus tahu dulu bahwa seseorang dikatakan kontak erat dengan pasien COVID-19 jika pertama, tatap muka atau berdekatan dengan pasien COVID-19 dalam radius 1 meter dan lebih dari 15 menit, atau sentuhan fisik dengan pasien COVID-19 seperti bersalaman, atau merawat pasien COVID tanpa alat pelindung diri yang standar. Jika benar kontak erat dengan yang terinfeksi COVID, jangan takut dan panik ya, karena tidak otomatis tertular COVID-19. Apa yang perlu kita lakukan saat kontak erat? Yang pertama, periksakan diri ke tim medis walaupun tanpa gejala. Yang kedua, selalu gunakan masker di rumah dan jika memungkinkan, lakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Yang ketiga, pantau keluhan yang mengarah ke infeksi COVID-19 dan saturasi oksigen selama minimal 10 hari. Pesan untuk sahabat sehat Indonesia: pertama, kenali gejala COVID sedini mungkin. Yang kedua, jangan takut memeriksakan diri, karena COVID bukanlah aib dan dapat diobati sampai sembuh. Yang ketiga, selalu ukur saturasi oksigen menggunakan pulse oximetry jika dicurigai kemungkinan adanya COVID. Yang keempat,
Deteksi dini dan pengobatan COVID sedini mungkin mencegah COVID menjadi berat ataupun kritis. Dan di akhir video ini, ingatlah selalu akan 5M dan jangan takut untuk divaksinasi. Salam sehat Dr. Erik Lios.